Sampah merupakan salah satu permasalahan yang termasuk dalam tujuan SGDS di Indonesia sebagai upaya penjaminan kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di segala umur. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia. Rumah tangga merupakan komponen terkecil dari sumber penghasil sampah yang ada pada suatu wilayah jika dilihat dari volumenya. Timbulan sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah anggota yang ada. Pada umumnya, satu rumah tangga dapat terdiri dari 3 hingga 6 anggota keluarga. Jika setiap orang menghasilkan sampah 2,5 liter per hari atau sekitar 0,5 kg per orang dalam sehari, maka setiap rumah menghasilkan sampah 7,5 sampai 15 liter per hari atau 1,5 sampai 3 kg per hari. Pada umumnya, sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga meliputi sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Sampah yang terus-menerus dihasilkan dan kurangnya pengolahan menjadi menumpuk dan menimbulkan banyak permasalahan. Meningkatnya jumlah sampah saat ini disebabkan oleh tingkat populasi dan standar gaya hidup, yaitu semakin maju dan sejahtera kehidupan seseorang, maka semakin tinggi jumlah sampah yang dihasilkan. Rendahnya teknologi yang dimiliki dan lemahnya infrastruktur yang menimbulkan permasalahan sampah cukup rumit terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah selaku stakeholder mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, peran serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah akibat keberadaan sampah mempunyai andil besar dalam memperburuk tata kelola sampah. Zero waste merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah akibat kurangnya pengolahan. Prinsip nol sampah atau zero waste merupakan konsep pengelolaan sampah yang didasarkan pada kegiatan daur ulang. Pengelolaan sampah dilakukan dengan melakukan pemilahan, pengomposan, dan pengumpulan barang layak jual. Konsep pemilahan sampah dilakukan dengan memisahkan 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Agar dapat diolah dengan mudah. Sampah organik memiliki komposisi paling besar, yaitu 70% daripada sampah anorganik, yaitu 28%, dan sampah B3 yang hanya 2%. Sampah organik yang dihasilkan secara umum hanya 3 jenis, yaitu sampah sisa makanan, sisa potongan sayur dan buah atau sampah dapur, dan sampah dari sapuan halaman rumah. Sampah anorganik jenisnya sangat beragam, yaitu kertas, plastik, besi, kaca, dan kain. Dari jenis ini masing-masing juga memiliki kategori yang bermacam-macam. Untuk sampah B3 yang sering dihasilkan dalam rumah tangga adalah lampu bohlam atau neon dan batu baterai. Pada akhirnya, pilihan cara pengelolaan sampah berbasis zero waste secara teknis bukanlah inti dari pengelolaan sampah, tetapi yang terpenting adalah kesadaran pada tiap individu bahwa sampah harus dikurangi masuk ke TPA atau tidak berada di tempat pembuangan liar. Aspek sosial budaya sangat berperan dalam tercapainya pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis zero waste secara mandiri, yaitu adanya agent of change sekaligus block leader di dalam lingkungan rumah yang menyebarluaskan informasi dan memotivasi anggota keluarga yang lain untuk melakukan pengelolaan sampah, terutama dalam pemilahan sampah, sehingga kegiatan ini mampu menjadi ujung tombak mengatasi permasalahan sampah yang ada di Indonesia.